Halo Ibu Indri dan teman-teman, perkenalkan nama saya Enrico Ken dari kelas 10 IPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan mempresentasikan hasil resensi buku biografi. Tadinya mau novel sih, cuman tadi nggak ada, jadi saya pakai ini buku biografinya tentang Bung Tomo ya. Jadi tanpa lama lagi, jadi saya langsung presentasikan dulu. Jadi buku biografi ini memiliki data-data fisik. Dia berjudul Bung Tomo, Surabaya di tahun 45. Buku ini dituliskan oleh Akbar Tri Kurniawan yang diterbitkan sama Kepustakaan Populer Gramedia. Buku ini diterbitkannya itu tahun 2017. Sebelumnya itu ada edisi, yang lebih lama lagi. Cuman yang ini tuh dibikin lebih dengan cover yang lebih baru. Begitu juga dengan toko-toko lainnya, covernya juga seperti ini. Hanya saja ini yang baru jadi lebih bagus. Terus ini juga bukunya tidak terlalu tebal. Ini 162 halaman dengan harga kalau di Pulau Jawa itu 45.000. Buku ini memiliki ISBN-nya itu 5 9 1 7 0 1 3 5 6. Berikut adalah resensi dari buku ini. Tokoh pemberontak. Jadi tentunya itu kita mengenal sosok Bung Tomo ini dikarenakan pidato sama aksi heroiknya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi ya ini pria dengan kelahiran pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Eh, dia tinggal dengan kedua orang tuanya, dan kondisi keluarganya itu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Dia ini hanya tinggal di gubuk kecil beserta kedua orang tuanya. Lalu dia ini kondisi keluarganya cukup memprihatinkan. Bung Tomo juga kalau mau belajar itu dia juga harus di bawah lampu jalan karena memang keluarganya itu tidak mampu untuk membiayai listrik. Namun dia ini nggak gampang menyerah gitu aja. Semakanya terus berapi-api, terus berkobar-kobar, walau memang dia sempat putus sekolah. Terus um, setelah ia ngambil kursus Harvard Business School, dia itu ingin melanjutkan lagi, namun tidak bisa karena tesnya itu ada di Eropa. Jadi ya putus, ujung-ujungnya dia tetap tidak lulus. Tetap dia berjuang nggak menyerah. Jiwa dan semangatnya itu benar-benar berapi-api, dan dia juga lulus kuliah pun dalam usia yang bisa dibilang tidak mudah. uh, jadi pidatonya itu yang berapi-api dan juga membakar semangat pejuang Indonesia serta memanggang pemerintah Belanda, membuatnya ini banyak dikenal orang. Orang-orang pada hari tersebut sering berkumpul di tengah lapangan di bawah speaker untuk mendengarkan pidato dia. Jadi pada masa penjajahan Jepang, dia itu pernah jadi wartawan kantor berita Dome. Pidatonya itu juga selalu meneriakkan Allahu Akbar dan mengobarkan semangat pejuang melawan tentara sekutu. Sosoknya ini terekam kuat dalam potret diri, mengacukan telunjuk dan tatapan mata tajam. Lalu dia ini juga pernah menjadi anggota TNI, dan pada saat dia ini di kantor berita Dome yang aturannya cukup ketat, dia ini sambil bekerja sebagai wartawan sambil menyalurkan informasi yang dia dapat, karena saat itu kantor berita Dome hanya memperbolehkan berita yang disebarkan itu hanya yang boleh menguntungkan Jepang. Jadi yang merugikan Jepang tidak boleh dipublikasikan. Sutomo ini tokoh pemberontak yang termasyhur. Kehadirannya itu menjadi simbol perlawanan dalam pertempuran 10 November 1945. Ia lantas juga kerap mengkritik Orde Baru, terutama juga soal korupsi,
menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Lalu juga selepas masa perjuangan dia masih tetap membela kepentingan buruh-buruh dan para pedagang kecil yang pada saat itu hak-hak mereka itu benar-benar terancam saat di pengadilan. Namun ketika peran politiknya bisa dibilang hampir redup, ia pernah mencoba untuk memulai bisnis seperti pabrik sabun dan lain sebagainya. Namun ujung-ujungnya itu berakhir dengan hutang, dan juga ia pernah dipenjarakan karena kerap mengkritik Soekarno. Akhirnya, namun dia berhasil naik haji dengan cara menggadaikan lukisannya itu. Namun ketika itu ia perjalanan hidup Bung Tomo itu akhirnya berakhir di tanah suci Arafah, dan proses pemindahan mayatnya pun juga memakan waktu berbulan-bulan. Namun sampai saat ini makamnya itu sering dikunjungi oleh para orang untuk membacakan surat Yasin. Jadi seri buku Saku Kompas yang mengenai Bung Tomo ini punya kisah yang berjiwa patriotisme, bagaikan api yang membakar semangat pejuang, gak hanya di Surabaya tapi juga di seluruh Indonesia. Menurut saya, kelebihan dari buku ini itu menceritakan kehidupan Bung Tomo secara objektif, proporsional, dan juga dia tidak melenceng dari fakta-fakta yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi data-datanya itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pembacanya pun bisa kaget. Pembacanya itu bisa mudah menangkap pesan yang disampaikan dalam buku ini. Tapi memang ini entah bisa dibilang kekurangan atau tidak. Terkadang ada kata yang memang berat untuk dipahami. Buku ini cocoknya ini untuk remaja hingga dewasa ya. Dan juga orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia menjadi lebih mandiri, nggak hanya pada tokohnya, namun juga harus dipraktekkan istilahnya. Ya, jadi itu sekian dari presentasi buku biografi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.